Well, jos gandos kotos, yes you sahabat CCTV dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan. Apa kabar semuanya di kesempatan hari ini? Semoga semuanya diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari malapetaka dan dicerdaskan hati dan pikirannya. Oke, di kesempatan video kali ini nanti kita akan membahas topik yang menarik lagi tentang memahami pengodingan kode sumber tentang seorang programmer atau pengembang seperti halnya Mr. Kosasi yang ada di Project Pi. Kita akan mengenal sedikit, memahami dasar-dasar tentang pengodingan tentang sebuah github.com. Apa itu github.com kemudian apa itu Horizon, apa itu Soroban, apa itu EPI dan S3 Pi. Nah, bagaimana peran Kosasi itu sebenarnya? Fakta peran Kosasi sebenarnya tentang project di Pi Network. Oke, tapi sebelumnya kita ketahui saat ini Pi Core Team sedang update terbaru. Ini perluasan jaringan iklan Pi. Ini digunakan kepada pengembang, ditujukan kepada pengembang dan berimbasnya juga kepada para pelopor komunitas itu. Sekarang terbuka untuk semua aplikasi Pi yang terdaftar di ekosistem Pi. Jadi gini sahabatku, ini di sini pada pokok intinya adalah para pengembang sudah bisa memasang iklan di sini. Nah, bayarnya pakai Pi gitu kan. Aksesnya akan lebih luas lagi nanti jaringan Pi ini. Di sini para pengembang bisa mendaftar membuka browser developer, masuknya ke portal developer portal pengembang. Beberapa pengembang dipilih aplikasi yang ini Anda terapkan pada jaringan iklan Pi. Jadi sahabatku, ada panduan semua. Ini khusus untuk pengembang itu developer tentunya juga harus yang resmi ke mainnet SDK Pi ke mainnet yang memang lolos gitu Nah, di sini teman-teman nanti iklan-iklan itu akan membayar menggunakan Pi sehingga meningkatkan nilai Pi itu sendiri, harga Pi itu sendiri gitu. Nah, di sini kita lihat jaringan iklan Pi memecahkan masalah ini dengan memungkinkan pengembang memperoleh penghasilan langsung dalam Pi. Nah, di sini ada catatan, mendaftar tidak menjamin aplikasi Anda, maksudnya ditujukan kepada pengembang itu, disertakan. Aplikasi tetap harus memenuhi persyaratan daftar ekosistem mainnet agar disetujui. Oke kita di sini akan membahas tentang blunder Pak Kosasi biar sahabat-sahabat paham, mengenal dasar-dasar tentang bahasa-bahasa pengkodingan di sini Pak Kosasi memang bukan tim inti sekali lagi bukan tim inti Pi. Nah, jadi di sini Pak Kosasi ini sebagai pengembang. Nah, dia bergabung di github.com atau di GitHub. Ini adalah platform pengembang perangkat lunak. GitHub ini fungsinya mewadai para pengembang proyek perangkat lunak yang berbasis di web. Nah, di sini mereka berkolaborasi membuat proyek, saling memperbaharui berbagi proyek gitu teman-teman Dan di sini Pak Kosasi ini masuk dalam GitHub. Semua orang bisa mendaftar gitu. Oke, kita ambil contoh, saya juga masuk di GitHub ini di sini sahabatku, kita bisa cek profil saya di GitHub. Nah, wah ganteng Nah, di sini ini Tio CCTV semua orang bisa bergabung di GitHub dan bisa berkolaborasi membuat project ataupun bergabung di sebuah project untuk memperbarui kode sumber. Oke. Teman-teman, Pak Kosasi ini sudah master kalau saya kan ecek-ecek itu masih programmer ecek-ecek atau tahap belajar sebagai programmer, belajarnya otodidak gitu Nah, nggak penting lah saya, yang penting ini Pak Kosasi ini dia adalah pengembang pengembang perangkat lunak bergabung di GitHub nanti di GitHub platform yang memadai para pengembang perangkat lunak di sana berkolaborasi membuat proyek yang memperbaharui kode sumber. Nah, di sini ada repositories repositories fungsinya apa? Di sini sebagai alat wadah para pengembang ini di sini sediakan alat library dokumen untuk wadah dokumen kode sumber file di repository ini.
saling berkolaborasi ya. Misalkan saja ini Pak Kosasi ini kan banyak ya proyeknya, di sini ada 60 proyek ya, di sini dia udah 898 repositories. Nah, jadi perannya Pak Kosasi terhadap P-Network ya, dia sebagai pengembang itu ya, sebagai kontributor, tapi dia eksternal ya, tapi dia berkolaborasi dengan Nicholas Kokalis gitu, karena dia memang master juga sudah masuknya ya di sini. Karena kemarin masih banyak yang bingung, itu bukan core team ya, bukan core team gitu loh. Semua bisa, tapi apakah dipakai nanti itu karya-karyanya atau proyek kita ya, belum tentu dipakai gitu. Cuman Pak Kosasi ini sudah banyak lisensinya, dia ya memiliki lisensi banyak gitu, dan dia berkolaborasi dengan Nicholas Kokalis seperti halnya di Pi Supernode gitu kan. Nah, dia di sini kan sudah banyak nih 898 repositories. Nah, kita ambil contoh saja. Nah, di sini ada Pi Supernode ya, Pi Supernode. Ini kita klik sahabatku. Maaf saya agak mau flu ini ya. Nah, Supernode ini bercabang dari P-Node ya. Versi yang sudah diperbarui oleh Nicholas Kokalis itu 05.1 ya, ini P-Node-nya. Nah, di sini sebagai pengembang perangkat lunak, Pak Kosasi juga membuat proyek dan bergabung di Supernode gitu, memperbaharui kode sumber ya, seperti itu. Nah, tentunya apakah nanti dipakai proyek karyanya dia ya, belum tentu juga, tetapi setidaknya sudah banyak juga dia yang menyumbangkan di proyek ini Pi Supernode, yang kemudian sudah kolaborasi dengan Dr. Nicholas Kokalis. Nah, oke, kita lihat di sini ada Pi Coin ya, kita klik di sini Pi Coin sahabatku. Nah, ini berada di Pi Supernode ya, Pi Coin. Nah, di sini ada kontrak ya, Pak Kosasi membuat Pi Coin stable ya. Tuh, kita klik saja di sini ya, klik di sini. Nah, kode sumbernya ini ya 97C418P ya. Bisa saja yang lain juga bergabung ya, bisa gitu ya. Nah, jadi yang teman-teman gadang-gadang tentang GCP atau Global Consensus Value yang dimaksud itu ya, itu adalah Pi Stablecoin gitu ya, Pi Stablecoin. Tentunya untuk mencapai itu ya, mereka ini berkolaborasi, masih bekerja. Seperti Pak Kosasi ini masih membuat proyek ya. Ya bisa juga nanti bisa terpakai, bisa melakukan pengujian, tes gitu. Tapi karena kemarin kendala terhadap SEC ya, kemudian ada kendala lagi, ada undang-undang Genius Act. Akhirnya Pi ya di bawah tekanan juga Dr. Nicholas Kokalis yang Jovan ya, mau tidak mau mengopen manetkan ya, kemarin open networkan. Nah, karena dia juga udah ditekan, udah terancam ya gitu ya. Kan sudah saya bilang kemarin ada penguasa uang ya di belakang ini kan, musuhnya ini dari tahun 1946 memang sudah hal-hal yang arahnya terdesentralisasi atau yang mengancam kekuatan mereka, mengancam penguasa uang ini, tentunya akan disingkirkan berbagai macam cara. Nah, seperti itu makanya Bitcoin ya, itu juga nggak berani dulu mengetahui identitasnya, mengeluarkan identitasnya ya, karena seiring waktu ada Presiden Trump juga mendukung kripto, akhirnya Dr. Nicholas Kokalis juga ini mulai berani membuat proyek-proyek karena kripto sudah diakui dunia. Nah, tentunya tujuannya bukan hanya kripto itu aja yang spekulatif gitu. Makanya Pak Kosasi ini juga bekerja sama dengan Dr. Nicholas Kokalis ya, membuat proyek ya yang arahnya bergabung dengan P-Network gitu. Jadi tidak harus yang kontributor resmi yang bergabung di Pi. Kosasi ini juga membuat sebuah proyek gitu yang mendukung P-Network. Itu berada di jaringan Stealer langsung juga dia membuat proyek ya gitu, dan juga terhubung ke SDK Stealer gitu ya. Seperti halnya ini dia terhubung ke cabangnya dari Stealer SDK, Software Development Kit. Nah, jadi sebuah perangkat lunak ya yang memungkinkan para pengembang ini untuk membuat sebuah kode ya, sebuah proyek ya, sebuah mungkin akan membuat token tentang aset keuangan ya, seperti itu. Nah, di sini supaya Pak Kosasi ini sekali lagi ya bisa bergabung ke jaringan Stealer tadi melalui server di sini ya. Di sini ada servernya horizon.stealer.org gitu ya. Nah, Horizon sendiri itu apa gitu.
Oke, jadi Horizon sendiri itu server yang digunakan untuk mengakses jaringan Stealer gitu ya. Dia adalah implementasi dari API ya. Apa itu API ya? Application Programming Interface ya, antara muka program aplikasi gitu. Jadi si pengembang ini nanti bisa berinteraksi dengan jaringan Stealer. Nah, fungsinya apa gitu dari Horizon sendiri ini? Si Pak Kosasi ini bisa mengakses data ya. Jadi pengembang ini ya bebas mengakses data yang tersimpan di jaringan Stealer, seperti ya halnya ya mungkin ada informasi akun ya, transaksi dan aset ya gitu ya. Jadi mengirimkan transaksi untuk pembayaran atau pembuatan aset gitu ya, menggunakan fungsinya di sana dia Pak Kosasi di Horizon ini ya. Jadi sebagai server tadi ya gitu. Nah, oke, di sini kan buat token ya, pack value dengan token P, token name, membuat aset ini 100 miliar ya. Dalam USD value-nya 314.159 US dollar. Ya, 10 token, kemudian di sini aset name, public key. Nah, jadi ini mungkin masih dikerjakan terus gitu ya, teman-teman ya. Belum tentu nanti ini juga berhasil, karena ini namanya juga pengembangan proyek gitu ya. Ini sudah mulai arahnya sudah mulai ke stable coin sebagai uang P ini ya, bukan lagi sebagai alat seperti kripto spekulatif. Tujuannya tadinya seperti itu, tapi karena mungkin mendapat tekanan ancaman ya, harus mengatur strategi Nicholas gitu ya. Nah, jadi teman-teman dari jaringan Stealer Core juga ini Pak Kosasi dan kawan-kawan atau pengembang lainnya juga berusaha mengembangkan proyek ini terus ya. Bagaimana Pi nanti ada smart kontrak ya, mungkin dites ya menggunakan ada Soroban, update fix Soroban untuk tes lagi gitu ya. Nah, Soroban sendiri itu apa? Nah, jadi si Soroban sendiri ini adalah seperti halnya protokol konsensus ya, yang digunakan untuk mencapai suatu kesepakatan ya, keadaan di blockchain Stealer itu sendiri. Nah, jadi ibaratnya gini lah, ini ya seperti halnya implementasi dari algoritma konsensus FBA ya, Validated Byzantine Agreement, yang dirancang untuk memungkinkan transaksi yang cepat, aman dan efisien. Jadi begini cara kerjanya ya, sama halnya begini ya. Sebuah node validator itu dia akan memvalidasi transaksi ya, agar mencapai kesepakatan tentang keadaan di blockchain tersebut gitu. Kemudian dia mengusulkan transaksi yang ini ditambahkan ke blockchain. Nah, kemudian mengambil voting suara, yang node validator lain melakukan voting untuk menerima atau menolak transaksi yang diusulkan. Nah, mencapailah kesepakatan jika mayoritas node validator menerima transaksi ya, sahabat ya. Jadi mereka transaksinya tercapai dan dimasukkan ke dalam blockchain ya. Jadi kelebihannya Soroban ini ya, sebagai smart contract juga nantinya cepat, aman, efisien dan skalabilitas gitu. Kita kembali tentang peran Pak Kosasi tadi ya, perannya sebagai pengembang ya, bergabung di YouTube dan di proyek Pi Network juga membuat sebuah proyek dia, berkolaborasi dengan Nicholas juga gitu ya, mengembangkan perangkat Luna agar proyek ini berhasil ya. Bagaimana caranya Pi ini menjadi uang kan gitu, yang stabil, karena uang kan harus stabil nilainya bos, memiliki jumlah yang terbatas gitu loh. Nah, sebenarnya semuanya sudah siap. Ini kan musuhnya tadi saya bilang kan, ada SEC, ada aturan-aturan lagi menjegalnya gitu loh bos. Nah, dan Nicholas dan Cheng Dovan tentunya juga terancam bos itu. Makanya ini sangat hati-hati mereka juga itu, jangan sampai tiba-tiba nanti kayak Amerika ya, SEC tiba-tiba menghentikan Pi ini, dilarang beroperasi ya, Pi begini bla 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 bla, akhirnya bisa jadi nol dah gitu. Makanya Nicholas tuh atur strategi gitu, kan pernah saya bahas video sebelumnya ya. Nah, jadi di sini teman-teman ya, kayak gini ya, kita kembali ke Pak Kosasi ya. Di sini kan terakhir dia ada Nexus Revolutor ya, coba Kosasi Nexus Revolutor. Oke. Nah, Pak Kosasi membuat project ini, dan banyak juga yang bergabung pengembang yang lain gitu. Ini project ini digunakan nantinya akan berkolaborasi dengan Pi Network, akan digunakan di Pi Network gitu sahabatku ya. Lisensinya banyak karena ini berhubungan dengan International Monitoring Fund gitu. Lisensinya MIT, ISUS, nah banyak ya, kontributor 1 version 1.00 API documentation. Nah,
Sini ISO sertifikat blockchain, Chainlink sertifikat, text source approve, Polkadot, Neo. Jadi Pak Kosasi ini ya, Nexus Revolutor kayak Pak Kosasi ini ya, di bawah lisensi dari Creative Commons Attribution 4.0 internasional, bos, gitu. Oke ya, kita coba cek di sini di SRC ya. Di sini ada smart contract ya, kita cek ya. Di sini kita lihat yang baru-baru ini ya, kemarin ya. Di sini created Bitcoin stable ini kan last week minggu kemarin di mainnet. Coba kita klik di mainnet ya. Di sini ada Bitcoin stable, kita klik saja di sini. Nah, jadi proyek ini terus digarap di belakang layar ya, sampai bagaimana caranya undang-undang jenis X itu gagal ya, atau bagaimana caranya walaupun lanjut undang-undang itu ya, tentunya banyak sekali yang mendukung Pi ini dari komunitas, dari IMF, dari badan lembaga Bank Dunia dan mana-mana ya. Termasuk mungkin kalau nanti The Fed, Federal Reserve mendukungnya dan lainnya mendukung ya, bisa saja terjadi, bos, gitu ya. Nah, di sini Stellar SDK ya, server UP token. Nah, Created Token dia membuat token ini nih, makanya teman-teman kita berdoa saja. Yang penting saat ini apa yang menjadi pencapaian kita syukuri saja. Semua ini kan diam, tapi tentunya di belakang ini ada sesuatu yang kalian tidak paham gitu. Saya harus berulang-ulang terus mengatakan ini adalah revolusi uang ya, dan musuhnya tentunya tidak mudah. Tetapi komunitas ya, mungkin tim inti, investor lainnya juga berjuang agar Pi ini tiba-tiba jeleger menjadi uang, sebagai uang gitu, diakui sebagai uang, bukan hanya sekuritas yang seperti halnya Bitcoin yang nggak jelas itu kan, itu spekulatif. Nah, saat ini pencapaian Pi ya yang ada di bursa yaitu masih kripto tradisional, kripto spekulatif ya. Kita syukuri saja dulu apa yang terjadi saat ini ya. Makanya ini ada video ya, 5 sikap pionir cerdas ya, yang belum nonton nanti bisa ditonton, linknya di deskripsi admin ya. Apa saja ada, tentunya itu ada sikap ikhlas ya. Ini saya buat video itu sebelum open network ya, makanya saya buatkan itu ya, agar memahami Anda sebagai pionir cerdas, bukan ikut-ikutan saja, harus memahami tentang kripto, mengetahui tentang blockchain ya. Pelan-pelan, jangan asal dalol-dalol petir tahunnya 5M. well jos gados kotos yes you. Oke, semoga bermanfaat video kali ini tentang sedikit memahami dasar-dasar pengetahuan tentang pengkodingan ya, tentang hidup itu apa, dan bagaimana peran Pak Kosasi. Jadi paham ya di sini ya. Sekian dulu video dari saya. Semoga semuanya tetap diberikan kesehatan ya, menjadi yang terbaik apapun hasil Pi itu kedepannya, tentunya semoga menjadi aset yang bernilai dan bisa mensejahterakan para pionir yang sejati. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas Indonesiaku, bye bye.